Stefani Krisanti, mahasiswa dari Universitas Ti Kubang, dengan NIM 2005520115 dari kelas pagi akuntansi F1. Jika di pertemuan sebelumnya saya membahas mengenai prinsip dasar etika sebagai seorang akuntan, nah hari ini saya akan membahas sebuah materi tentang kode etik untuk profesi akuntan publik. Nah, teman-teman simak video ini selengkapnya ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai akuntan publik. Apa itu akuntan publik? Akuntan publik adalah sebuah profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Nah, setiap akuntan publik wajib menjadi anggota IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, dan juga bisa bergabung dengan asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Nah, mengapa sih akuntan publik itu wajib mengikuti organisasi ini? Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa seorang akuntan itu memiliki 5 prinsip dasar yang harus selalu dipegang dalam menjalankan profesinya. Yang pertama yaitu integritas, lalu ada objektivitas, ada juga kompetensi dan kehati-hatian yang profesional, lalu kerahasiaan, dan yang terakhir adalah perilaku profesional. Semua itu dituntut oleh semua para akuntan dalam menjalankan profesinya. Maka dari itu, tujuan dari adanya anggota akuntan untuk masuk ke organisasi ini adalah supaya pemerintah juga dapat memantau kinerja setiap akuntan yang ada di Indonesia, supaya tetap berpegang dengan prinsip yang ada. Jadi, akuntan publik adalah akuntan yang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tugas akuntan publik diantara lain yaitu memeriksa laporan keuangan, lalu menyusun sistem akuntansi yang baik dan benar, lalu menyusun laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dan konsultasi manajemen. Maksudnya adalah sebagai akuntan publik juga memiliki tugas sebagai konsultan atau memberikan pendapatnya mengenai keuangan perusahaan, bisa pengeluaran maupun pemasukan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai bagian 3, yaitu anggota yang berpraktik melayani publik. Materi ini saya dapatkan dari e-book yang berjudul Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020, yang bisa teman-teman download di internet, dan ini adalah cover bukunya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai seksi 300 tentang penerapan kerangka kerja konseptual anggota yang berpraktik melayani publik. Menurut peraturan 300.4, anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Lalu, peraturan yang kedua adalah pada P300.5, ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, anggota harus mempertimbangkan konteks yang mencangkup suatu permasalahan yang akan muncul atau yang mungkin muncul. Maksudnya di sini adalah semua tindakan yang dilakukan oleh akuntan itu pasti memiliki sebab dan akibat. Nah, oleh sebab itu, tindakan seorang akuntan pun juga harus dipikirkan secara matang-matang.
tentang sebab dan akibatnya yang nantinya akan terjadi. Identifikasi ancaman. Menurut peraturan 300.6 strip A1, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Maksudnya adalah, dalam menerapkan prinsip dasar etika tersebut, pasti selalu ada ancaman yang muncul dan mampu membuat seorang akuntan dapat melanggar prinsip dasar tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh fakta dan keadaan dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi anggota ketika melakukan jasa profesional. Yang pertama itu ada ancaman kepentingan pribadi. Contohnya saja, yaitu akuntan yang memiliki hubungan bisnis yang baik dengan klien yang dia terima. Bisa juga akuntan yang mempunyai informasi rahasia yang bisa juga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu ada ancaman telaah pribadi. Lalu juga ada ancaman advokasi. Contohnya yaitu akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Ada juga yaitu akuntan melobi proses legislasi untuk kepentingan dari klien yang dia layani. Lalu ada juga ancaman kedekatan. Maksudnya di sini adalah contoh saja, akuntan memiliki anggota keluarga yang dekat yang menjabat sebagai direktur atau komisaris atau pejabat di kantornya. Lalu juga ada ancaman intimidasi. Contohnya saja, akuntan dapat terancam kehilangan ikatan dengan klien atau bisa juga terancam kehilangan pekerjaannya karena berselisih tentang keprofesionalitasan dalam bekerja. Nah, dalam hal itu ada peraturan yang membahas mengenai cara mengatasi ancaman tersebut. Pada peraturan 300.8 strip A1, paragraf P120.10 hingga 120.10 strip A2 menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak berada pada level yang dapat diterima. Dan peraturan itu bisa Anda lihat juga di e-book yang sudah tadi saya tunjukkan. Lalu kita lanjut ke bagian seksi 310 tentang benturan kepentingan. Dalam peraturan 310.3 menjelaskan bahwa seksi ini mengatur tentang persyaratan spesifik dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual terhadap benturan kepentingan. Ketika anggota memberikan jasa audit, review, atau kerja assurance lainnya, maka independensi juga disyaratkan sesuai dengan standar independensi. Jadi dari materi ini kita membahas mengenai adanya kemungkinan benturan yang dapat dialami oleh para akuntan publik, dan dari benturan itu ada juga ancaman yang akan timbul, sehingga perlu adanya penanganan atau pencegahan terhadap benturan tersebut. Bentuk benturannya, menurut P310.4, anggota tidak boleh membiarkan benturan kepentingan tersebut dan mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Nah, karena benturan itu terjadi, ada juga ancaman yang dapat muncul dari benturan tersebut. Jadi menurut peraturan 310.8 strip A1, umumnya semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan pada para pihak,
maka semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. Nah, contohnya saja seperti saat akuntan menyusun penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan dan berkaitan dengan aset tersebut. Otomatis benturan itu terjadi antara dua pihak itu untuk memperebutkan aset yang sama-sama berkaitan dengan dua pihak tersebut. Dan ini adalah langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama adalah memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam kantor, yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi rahasia klien dari satu divisi ke divisi lain di dalam kantor. Lalu yang kedua adalah kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien. Lalu ada perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan para rekan di kantor. Bisa juga dengan memisahkan informasi rahasia yang secara fisik atau tercatat dengan elektronik. Dan juga adanya pelatihan dan komunikasi bagi para akuntan publik yang bertujuan khusus. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke seksi 320, yaitu mengenai penunjukan profesional. Jadi menurut peraturan 320.2, penerimaan hubungan dengan klien baru atau perubahan atas perikatan yang ada mungkin menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Di seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Maksudnya di sini adalah kita membahas tentang jika seorang akuntan mendapat klien baru dan bagaimana cara akuntan untuk meyakinkan agar dapat menjadi klien tetap. Nah, ada juga penerimaan klien dan perikatan. Menurut peraturan 320.3 strip A1, ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul. Misalnya saja dari masalah yang ditanyakan terkait dengan klien, yaitu seperti pemilik, manajemen, atau aktivitas. Berbagai masalah klien itu jika diketahui mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika yang berlaku. Misalnya, klien terlibat dalam aktivitas ilegal dan ketidakjujuran, atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan, atau bisa tidak lengkap, bisa palsu, dan perilaku tidak etis lainnya. Keberlanjutan perikatan dengan klien. Menurut peraturan 320.9, untuk perikatan yang berulang, anggota harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan atau tidak. Lalu ada penggunaan pekerjaan ahli. Menurut P320.10, ketika akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, maka akuntan itu harus menentukan apakah ahli tersebut terjamin kualitasnya atau mutunya. Dalam arti, sebagai seorang akuntan, boleh saja untuk memanggil atau menggunakan seorang ahli dalam menyelesaikan kasus klien. Tetapi sebagai seorang akuntan yang bertanggung jawab atas itu, dia juga harus menjamin mutu atau kualitas dari ahli tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menangani kasus klien. Lalu selanjutnya kita akan beranjak ke seksi 321 tentang pendapat kedua. Menurut peraturan 321.2,
Memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Menurut Peraturan 321.3/A1, anggota mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk suatu keadaan khusus, atau bisa juga untuk transaksi tertentu oleh atau atas nama suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Lalu, seksi 330 mengenai imbalan dan jenis remunerasi lain. Jadi, menurut peraturan ini pada 330.2, berdasarkan besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual pada keadaan tersebut, yaitu keadaan di mana seorang akuntan bisa saja mendapatkan imbalan atau remunerasi. Di sini ada jenis imbalan, yaitu imbalan kontingen. Pada 330.4/A1, imbalan kontingen kadang digunakan untuk perikatan non-ansurans tertentu. Namun demikian, imbalan kontingen dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan seorang akuntan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dalam keadaan tertentu. Ada juga imbalan rujukan dan komisi. Menurut Peraturan 330.5/A1, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian yang profesional muncul jika anggota membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Jadi aspek dari prinsip objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional ini diuji melalui jika ada akuntan yang mendapat imbalan rujukan atau komisi. Lalu ada juga pembelian atau penjualan kantor. Menurut Peraturan 330.6/A1, anggota dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari kantor berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik kantor yang sebelumnya atau kepada ahli warisnya atau estate. Pembayaran tersebut bukan merupakan imbalan rujukan atau komisi seperti yang dimaksudkan dalam seksi yang tadi. Lalu kita masuk ke seksi 340 tentang bujukan, termasuk hadiah dan keramah tamahan. Pada Peraturan 340.3, seksi ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketika melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan
anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat menawarkan atau menerima bujukan. Nah, pada peraturan ke-340.4 strip A1, bujukan itu bisa berupa hadiah, keramah tamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas. Ada juga pemberian atau kesempatan komersial lainnya seperti promosi jabatan mungkin. Lalu ada juga perlakuan hak atau hak istimewa. Nah, di sini ada dua, bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan 340.5, peraturan perundang-undangan seperti yang berkaitan dengan penyuapan, korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Anggota harus memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika anggota tersebut menghadapi keadaan yang demikian. Lalu sedangkan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan pada 340.6 strip A1 menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Lalu ada juga keluarga inti atau keluarga dekat. Menurut P340.13, ketika anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut atau menganggapnya pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi tersebut. Maka anggota harus memberikan advice atau bujukan kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan tersebut. Jadi bujukan itu bisa juga berasal dari keluarga inti atau keluarga dekat seorang akuntan. Lalu kita beralih ke seksi 350 tentang kustodi aset klien. Menurut peraturan 350.2, mengelola aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan objektivitas. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. Maksudnya di sini adalah ada kasus di mana seorang akuntan bisa saja diberi tanggung jawab untuk memegang aset dari klien. Nah, ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah sebelum kustodi. Jadi menurut peraturan 350.3, sebenarnya anggota atau akuntan tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut. Pada peraturan 350.4, sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan yang terkait dengan tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka anggota atau akuntan yang memegang aset tersebut diharuskan melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai sumber aset tersebut.
Yang kedua adalah mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu keadaan yang kedua adalah setelah kustodi. Menurut peraturan 350.5, anggota yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain dari pihak klien harus yang pertama adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan dan membukukan aset tersebut. Lalu yang kedua, menyimpan aset secara terpisah antara aset pribadi dengan aset kantor. Lalu yang ketiga adalah menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dengan klien yang bersangkutan. Lalu yang keempat adalah setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan kepada siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. Karena sepenuhnya tanggung jawab aset tersebut sudah berada di tangan seorang akuntan. Selanjutnya, seksi 360 mengenai respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan 360.2, ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika anggota menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu menurut peraturan 360.5 strip A2 ada contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini. Contoh pelanggaran tersebut adalah kecurangan, korupsi, dan penyuapan. Lalu ada pencucian uang, pendanaan teroris, dan tindakan kriminal. Ada juga pasar dan perdagangan surat berharga, lalu perbankan dan produk dan jasa keuangan lainnya. Ada juga perlindungan data, liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya, perlindungan lingkungan, dan kesehatan dan keselamatan publik. Lalu audit atas laporan keuangan. Menurut peraturan 360.10, jika ada anggota atau akuntan yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka anggota tersebut harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencangkup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi. Karena adanya ketidakpatuhan tersebut, maka kode etik ini harus mengetahui cara mengatasi permasalahan tersebut. Jadi menurut peraturan 360.13 dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan manajemen dan jika tepat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka anggota harus memberikan advice atau saran kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu jika pihak-pihak tersebut belum melakukannya untuk memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan itu. Lalu, yang kedua adalah mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi. Itu merupakan tanggung jawab setiap angkutan. Dan yang ketiga adalah mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik. Jadi, itu dia teman-teman materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih. Oke, jadi saya pengen sharing sedikit ya teman-teman. Di sini dari tugas yang sudah diberikan sama dosen pengampu etika bisnis dan profesi saya, yaitu Bapak Arif Hermawan. Sebenarnya ada nilai atau value yang bisa saya petik, dan sebenarnya ini juga dapat dijadikan teguran dan motivasi bagi kita semua. Jadi dari materi-materi sebelumnya kita membahas mengenai etika atau tata perilaku. Terus kita juga membahas tentang keprofesionalitasan dalam bekerja. Ada juga sikap yang objektif dalam yang mengajarkan kita untuk bersikap sesuai dengan kebenaran yang ada atau fakta yang ada. Ada juga karakter yang harus kita miliki, itu harus penting sekali dalam dunia bekerja maupun sosialisasi. Dan ada juga perilaku yang loyal. Itu sangat penting juga teman-teman, apalagi jika kita nanti bekerja di dunia luar ya. Tapi sebenarnya semua itu tuh tidak hanya penting buat kita di dunia kerja saja. Itu sebenarnya adalah bentuk sikap karakter yang penting banget buat kita terapin di kehidupan kita sehari-hari juga. Saat kita berinteraksi dengan orang lain pun, kemampuan itu juga sangat dibutuhkan. Baik karakter, profesional, perilaku atau sikap yang baik dalam bersosialisasi, sikap adil dalam bertindak, itu benar-benar penting. Karena itu, sebagai mahasiswa yang baik, yang berpendidikan juga, kita harus mampu teman-teman untuk menerapkan atau membiasakan sikap-sikap yang seperti tadi. Karena tanpa kita sadari, di dunia luar nanti saat kita sudah benar-benar bebas nih untuk kerja, bepergian, menemukan lingkungan yang baru, karakter dan kebiasaan kita itu yang sudah kita tanamkan itu benar-benar berguna banget dan membuahkan hasil yang baik pastinya, jika kita menanamkan karakter yang baik pula. Nah, bisa kita ketahui bahwa setiap apa tindakan kita pasti membuahkan satu hasil. Setiap apa yang kita berikan atau apa yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Nah, jika kita misalnya nih sampai salah dalam melakukan atau memutuskan suatu tindakan, maka pasti akibatnya otomatis menjadi tanggung jawab kita, benar kan? Dan apalagi jika kita memang benar-benar kalau tindakan yang bakal kita lakukan itu salah, otomatis susah teman-teman buat melepaskan atau membuang kebiasaan itu bakal susah nanti ke depannya. Nah, maka itu apa yang harus kita lakuin kalau misalnya kita melakukan tindakan yang salah itu, yang paling baik, yang paling benar adalah menurut saya kita harus berani untuk bertanggung jawab, berani untuk mengambil resiko yang ada. Entah tindakan kita itu benar atau tak salah, semua tanggung jawab itu pasti berkaitan dengan kita, dan pasti kita harus gimana caranya harus memperbaiki itu, teman-teman. Karena dengan tanggung jawab itu adalah wujud dari integritas kita, integritas yang baik. Dan selagi kita masih bisa menerapkan atau menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik tadi, saya sarankan teman-teman untuk melatihnya sejak dini, sejak masih di kuliah. Karena agar nanti ke depannya jika kita menghadapi kondisi sulit atau yang membuat kita harus membandingkan mana yang benar dan yang salah, setidaknya kita tuh punya prinsip dasar atau karakter yang benar dalam diri kita.
sehingga orang yang berprinsip itu sangat dihargai banget teman-teman, dan sikap yang baik itu bisa menjadi pegangan lah dalam hidup kita, sehingga bisa meminimalisir adanya suatu tindakan yang nggak baik dalam hidup kita nanti ke depannya. Gitu saja teman-teman, semoga sedikit sharing saya ini bisa memotivasi teman-teman semua. Terima kasih.